Nah, ya kita lanjut. Saya minta maaf karena eh, saya ada seminar internasional hari Selasa. Nah, jadi saya izin kita ganti hari ini ya. Nah, kita lanjut the origin of quantum mechanic. Oke. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ya kan ada Wien's Law, ada Stephen Boltzmann Law, lalu ada Rayleigh-Jeans Law dan terakhir itu kita mempelajari Planck distribution ya. Nah, eh nah kita bisa bandingkan antara si Planck dengan si Rayleigh ini kalau ternyata si Planck ini berhasil dia ya, teorinya berhasil. Nah, sementara si Rayleigh ini teorinya eh, tidak sesuai dengan eksperimen. Nah, dia hanya sesuai pada panjang gelombang long gitu ya, long wavelength. Nah, alasan kenapa si Planck ini berhasil, tapi Rayleigh tidak berhasil adalah kalau kalian ingat minggu lalu itu kan kita ada mempelajari gambar radiasi benda hitam ya, eh, black box radiation ya. Nah, dalam bola metal itu ada osilator namanya yang garis mental ke sana mental ke sini itu ya. Nah, jadi si osilator ini kalau si Rayleigh itu kita ingat dianggap energinya itu sebagai energi rata-rata ya. Jadi same average energy. Nah, tapi kalau misalnya si Planck Planck itu dia tidak menggunakan energi rata-rata, tetapi dia menggunakan Boltzmann distribution yang E pangkat, ya kan, E pangkat HV per lambda KT itu kan dia berubah. Nah, jadi karena dia menggunakan Boltzmann distribution, jadinya kalau digunakan eh, short wavelength. Nah, short wavelength itu kan otomatis frekuensinya itu eh, tinggi, ya. Jadi artinya yang frekuensi tinggi itu eh, lebih tidak mungkin terjadi proses eksitasi. Nah, jadi makanya di sini dengan menggunakan Boltzmann distribution, jadi semua yang frekuensi tinggi itu tidak ikut, sehingga tidak terjadi eh, ultraviolet katastrofi. Nah, jadi makanya alasan dari kenapa si Planck berhasil itu adalah Planck menggunakan Boltzmann distribution, ya, distribution. Nah, silakan dicatat, ya. Ini hanya alasannya. Sebenarnya saya sudah sedikit menyinggung kemarin, tapi lebih detailnya ini bisa kalian eh, pelajari. Sudah ini? Sudah selesai dicatat? Nah ya. Nah, jadi berarti si si distribusi Boltzmann itu dia mengeliminasi radiasi-radiasi yang frekuensinya terlalu tinggi. Nah, jadi akibatnya makanya tidak ada ultraviolet katastrofi dengan menggunakan Planck distribution. Nah, jadi eh, beda antara Rayleigh dia sama rata semua energi. Nah, tapi kalau si Planck ini dia menggunakan distribusi Boltzmann. Nah, distribusi Boltzmann itu memungkinkan supaya eh, radiasi dengan frekuensi-frekuensi yang tinggi itu tidak ikut. Karena dia tidak cukup energinya untuk melakukan proses eksitasi. Jadi tidak terjadi ultraviolet katastrofi. Nah, inilah kunci keberhasilan dari Planck
distribution. Oke, selesai ya. Nah, jadi di sini eh, kita bisa lihat juga ternyata kan kemarin itu kan em, Planck distribution itu kan ini dia fungsi fungsi panjang gelombang dan suhu. Nah, eh, ternyata Planck distribution ini bisa juga kita kita pakai sebagai fungsi frekuensi dan suhu. Nah, jadi berarti di sini eh, kita berusaha memahami bagaimana energi densitas pada suhu tertentu di antara frekuensi V dan frekuensi V tambah dV. Nah, jadi bisa dua cara kita untuk memahami eh, energi density ini bisa sebagai fungsi panjang gelombang, lalu bisa juga sebagai fungsi eh, frekuensi dan suhu. Sudah ini? Sudah ya? Oke. Nah, jadi ini dia. Kalau dia dalam bentuk rho, dalam bentuk frekuensi, frekuensi dan suhu, dia menjadi 8 pi HV pangkat 3. Lalu C pangkat 3 di sini, baru E pangkat HV per KT dikurang 1. Nah, ini dia Planck distribution in term of frequency. Oke, nah kan ini kita eh, mau mulai mengeksplor asal-usul mekanika kuantum, ya kan? Nah, kemarin kalau nggak tahu sekalian ingat apa enggak, ada 3 eksperimen yang digunakan untuk mengeksplor asal-usul mekanika kuantum ya. Yang pertama itu minggu lalu minggu ini ya, kemarin hari hari Kamis kita pelajari adalah radiasi benda hitam. Nah, lalu yang kedua adalah kapasitas panas. Nah, jadi kapasitas panas ini adalah salah satu juga yang dipakai untuk kita bisa mengerti mekanika kuantum. Jadi berarti misalnya apa itu maksudnya kapasitas panas? Jadi misalnya kalau kita punya suatu benda, ya kan, lalu ada energi yang disalurkan ke benda tersebut. Nah, dalam bentuk panas, nah akibatnya suhu dari benda tersebut akan meningkat. Nah, eh, proporsional dari peningkatan suhu itu kita ukur dengan kapasitas panas. Nah, jadi definisi kapasitas panas di sini adalah constant of proportionality between the energy supplied and temperature rise. Nah, jadi berarti energi kita salurkan ke benda tersebut, akibatnya suhunya meningkat. Nah, inilah kapasitas panas. Nah, jadi kapasitas panas ini kalau kalian lihat C ini adalah perubahan kalor terhadap suhu ya. Nah,
kapasitas panas ini bisa diukur dari dua cara ya. Pertama itu dia eh, constant volume. Nah, kalau constant volume, lambangnya itu CVM. M ini menyatakan molar. Jadi kapasitas panas pada volume konstan untuk 1 mol gas, misalnya contohnya. Nah, ini CVM ini adalah sama dengan perubahan dari energi dalam terhadap suhu pada volume konstan. Nah, jadi V di sini ini menyatakan volumenya konstan. Oke, selesai ini dicatat. Udah ya. Nah, Sudah, Mem. nah, lalu kalau misalnya ini kan kita mulai berbicara bahwa ini mekanika kuantum gitu ya, pemahaman kapasitas panas dengan menggunakan mekanika kuantum. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kalau sebelumnya ya pengukuran secara eksperimental itu ya diketahui kalau kapasitas panas ya ini tapi ini pada suhu ruang. Pada suhu ruang itu untuk padatan monoatomik ya. Monoatomik itu artinya berarti dia hanya satu jenis atomnya gitu ya. Nah, dia itu sama dengan 3R. Nah, jadi konstanta dia, 3R. Nah, di mana R ini adalah eh, gas ideal ya. Nah, konstanta gas ideal. Nah, ini tapi pada suhu ruang ya, room temperature. Nah, pada suhu ruang. Sudah ini? Sudah selesai dicatat? Sudah belum? Belum ya? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, jadi pada suhu ruang itu ya kan monoatomik itu kapasitas panasnya adalah 3R. Nah, lalu apa yang terjadi ketika misalnya kita ukur kapasitas panas lebih pada suhu yang lebih rendah? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika suhunya makin rendah, kapasitas panasnya juga semakin rendah, atau misalnya bahkan kapasitas panasnya mendekati nol. Jadi room temperature dia monoatomic solid, kapasitas panasnya 3R. Tapi begitu diukur pada suhu yang lebih rendah, kapasitas panasnya itu semakin rendah hasilnya atau bahkan mendekati nol. Nah, inilah yang nggak bisa dijelaskan oleh classical physics. Nah, kenapa kok bisa kapasitas panas ini ketika diukur pada suhu yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Nggak sama dia semua. Nah, ini yang perlu eh, direvisi oleh ahli-ahli yang mempelajari mekanika kuantum, ya. Sudah ini ya. Nah, jadi berarti classical physics was unable to explain this temperature dependence. Jadi artinya classical physics ini belum nggak bisa menjelaskan kenapa kok berbeda suhu, berbeda kapasitas panasnya. Nah, jadi berarti di sini eh, kalau misalnya kenapa mereka tidak bisa menjelaskan karena kalau classical physics itu menggambarkan bahwa atom itu bergerak pada posisi yang tepat. Nah, lalu
balik lagi dia menggunakan average energi KT. Nah, jadi dia berosilasi pada posisi yang tetap, enggak berpindah gitu ya. Nah, lalu eh, average energinya KT. Kemarin juga kan yang ketika religions itu ya kan menggunakan average energi KT juga memang jadinya tidak sesuai dengan eksperimen ya. Nah, setelah menggunakan distribusi Boltzmann yaitu Planck distribution baru sesuai gitu ya. Nah, ini juga ternyata tidak bisa menjelaskan temperature dependent. Kenapa? Kemungkinan karena dia menggambarkan atom itu dia tidak bergerak bebas gitu, tapi dia bergerak di satu posisi yang fix, lalu eh, energinya itu adalah energi rata-rata KT. Nah, jadi berarti eh, classical physics menganggap bahwa misalnya kalau kita punya suatu padatan, ya. Nah, si padatan itu ada sejumlah atom. Nah, sejumlah atom itu kita sebut N. Nah, misalnya dia berosilasi 3 dimensi, nah berarti energi dalamnya itu adalah sama dengan 3 NKT. Nah, 3 NKT ya. Sudah dicatat ini? Sudah, Ma'am. Nah, 3 Sudah, Ma'am. NKT. Nah, jadi akibatnya di sini kapasitas panas pada volume konstannya adalah turunan U terhadap suhu pada volume konstan atau sama dengan 3 NK. Nah, ini pada dengan asumsi apa tadi? Solidnya itu terdiri dari N atom, lalu dia secara bebas berosilasi 3 dimensi, ya kan? Oke. Nah, jadi di sini berarti kapasitas panas ini kalau kita asumsikan dia berosilasi bebas, ya kan? Dia itu sama dengan 3 NaK. Nah, kalau kalian hitung, Na ini kan bilangan Avogadro. K ini adalah konstanta Boltzmann ya. Jadi kalau kalian kalikan Na dikali K itu sama dengan R. Nah, sama dengan R ya. R tadi kan eh, awal-awal tadi kan yang pada suhu ruang tadi kan dia kapasitas panasnya sama dengan 3R. Nah, jadi berarti eh, dalam hal ini dia terpenuhi tapi ingat ya ini kalau classical physics itu bilang kan dia 3R itu untuk semua suhu. Padahal kan hasil eksperimen menyatakan tidak seperti itu. Kenapa? Karena pada suhu yang rendah kapasitas panasnya makin menurun. Nah, jadi cara pengukuran classical physics, ya model classical physics itu seperti ini dia, ya kan? Nah, jadi dia hanya bisa menjelaskan pada suhu ruang. Oke, ini udah dicatat? Sudah, Ma'am. Nah, lalu pada tahun 1905 ini ya, Einstein menyarankan memakai hipotesa Planck. Nah, apa hipotesa Planck? Planck itu kan dia pakai distribusi Boltzmann, ya kan? Artinya apa? Artinya eh, radiasi dengan frekuensi tinggi itu tidak punya cukup energi. Nah, jadi dieliminasi. Nah, jadi di sini
si Einstein menyatakan bahwa atom ini berosilasi dengan energi NHV. Nah, N dikali H dikali V. Nah, di mana N itu adalah bilangan bulat, V adalah frekuensi dari osilasinya. Ya. Nah, jadi artinya kalau di-apply hipotesis Planck, atom dengan frekuensi tinggi tidak dimasukkan, ya, tidak dimasukkan dia. Nah, jadi distribusi Boltzmann ini dia mengeliminasi atom-atom dengan frekuensi tinggi. Nah, jadi artinya yang tidak akan mampu melakukan eksitasi, dia tereliminasi kalau dengan memakai distribusi Boltzmann. Ya, ini sudah selesai dicatat? Sudah? Sudah, Ma'am. Sudah, Ma'am. Udah ya? Oke. Nah, jadi berarti Einstein menyarankan memakai hipotesa Planck. Hipotesa Planck itu menggunakan distribusi Boltzmann. Nah, distribusi Boltzmann ini mengeliminasi semua atom dengan frekuensi tinggi. Nah, jadi berarti makanya di sini pada suhu rendah, jadi bisa dijelaskan kenapa. Karena pada suhu rendah hanya beberapa osilator aja yang bisa dieksitasi. Ya, kan ingat kemarin kan yang ini, kalau kalian ingat, saya tunjukkan lagi ya, mungkin kalian lupa. Nah, kalau kalian ingat, kita ada belajar yang ini kemarin. Nah, ini kan. Nah, ini kan menyatakan, ini kan dia semakin di bawah ini kan semakin rendah suhunya kan. Nah, jadi berarti dari gambar ini bisa kelihatan bahwa sebenarnya pada suhu rendah hanya sedikit yang bisa tereksitasi. Nah, jadi memang udah tereliminasi. Nah, ini kan dia suhunya paling tinggi kan. Nah, kalau ini kan banyak dia. Nah, inilah distribusi Boltzmann itu. Oke. Nah, ini dia ya kan si Einstein memakai distribusi Boltzmann. Oke. Nah, jadi berarti di sini sudah bisa dijelaskan kalau sebelumnya kan dia sebut kapasitas panas itu ya kan pada semua suhu itu 3R. Nah, tapi sebenarnya kalau mengikuti eksperimen nggak bisa gitu. Dia bukan 3R, justru semakin rendah suhunya, semakin mendekati nol kapasitas panasnya. Dan ini udah mulai bisa dijelaskan. Kenapa? Karena menurut si Einstein, pada suhu rendah tidak banyak osilator yang bisa mengalami proses eksitasi. Karena apa? Karena frekuensinya tinggi, otomatis energinya tidak cukup untuk melakukan proses eksitasi. Nah, dari sini berarti memang benar pada suhu rendah kapasitas panas itu akan mendekati nol. Kenapa? Karena pada suhu rendah tidak cukup energi untuk tereksitasi, ya. Nah, ini dia Boltzmann distribution. Nah, jadi berarti di sini kalau mengikuti Einstein, nah, kita masuk persamaan dua. Nah, jadi berarti kapasitas panas menurut Einstein itu adalah sama dengan 3R FET. Nah, di mana FET ini adalah theta E per T pangkat 2 dikali E pangkat theta E dibagi 2T dibagi E pangkat theta E per T dikurang 1 pangkat 2. Nah, di mana
Theta E ini kita sebut sebagai suhu Einstein. Nah, yang bisa kita hitung dengan HV dibagi K. H itu adalah konstanta Planck, V adalah frekuensi, K adalah konstanta Boltzmann. Ya, nah inilah dia eh, kapasitas panas menurut Einstein. Jadi tidak lagi 3R ya. Dia berdasarkan suhu sekarang. Coba dicatat ya. Sudah? Sudah selesai Sudah, dicatat? Ma'am. Nah ya. Nah, jadi sekarang kita lihat apa benar nggak dengan memakai rumus rumus Einstein itu kapasitas panasnya jadinya bergantung pada waktu. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi kita buat misalnya, nah ini kan ada term T. Nah, kalau T-nya ini sangat besar, apa yang terjadi? Nah, berarti kan ini T-nya itu at high temperature itu kan berarti T ini lebih besar dari suhu Einstein tadi kan, theta E ini. Nah, akibatnya Fe ini tadi bisa diganti menjadi E pangkat X sama dengan 1 tambah X dan seterusnya, deret ya. Kalau kalian ingat deret kemarin ya. Nah, berarti ini kan dia semakin besar X-nya kan. Jadi ini yang bisa diignore gitu ya, diignore. Higher termnya bisa diignore. Jadi artinya apa? Artinya berarti yang FET ini dia mendekati 1. Ya, mendekati 1. Nah, berarti kalau ini mendekati 1, tadi kan dia kita lihat rumusnya ini kan. Nah, kalau ini dia sama dengan 1, berarti pada suhu tinggi kapasitas panas ini dia menjadi sama dengan 3R. Sama dengan classical physics. Sama dengan eksperimen. Memang pada suhu tinggi, pada suhu ruang, kapasitas panas itu adalah sama dengan 3R. Nah, tapi kemarin yang nggak bisa dijelaskan adalah apa yang terjadi kalau suhunya rendah. Nah, berarti kalau suhu rendah kan T ini lebih kecil jauh dari theta E. Ya. Nah, berarti kalau kita masukkan ini T sangat-sangat kecil kan, otomatis ini jadinya E pangkatnya ini pangkat besar ya kan. Jadinya ini dia mendekati 0. Nah, jadi berarti dari sini bisa dijelaskan kenapa pada suhu tinggi memang dia kapasitas panas itu sama dengan 3R, tetapi pada suhu rendah memang kapasitas panas itu adalah mendekati 0. Nah, jadi berarti sudah si Einstein sudah bisa menjelaskan kenapa kapasitas panas itu eh, dia bergantung kepada suhu. Oke. Yang mana ini belum dicatat tadi? Yang ini udah dicatat? Sudah, Ma'am. Udah ya? Udah. Yang ini Belum, Ma'am. belum. Oke, Ma'am. silakan. Nah, ini nanti ada keluar ujiannya UTS supaya kalian berusaha memahami formulanya.
Sudah ini? Belum ya? Oke. Sudah? Sudah, ma'am. Nah ya. Sudah. Nah, ini belum ya? Belum dicatat ya? Belum, ma'am. Oke, silakan catat dulu. Belum. Dah? Sudah ya? Sudah, ma'am. Hmm. Oke. Nah, ini mau dicatat kan? Hmm. Oke. Selesai nih ya. Nah, jadi kita udah selesai. Nah, jadi berarti ya kan, eh dari sini kita bisa lihat ya, berarti kenapa kapasitas panas itu mendekati nol ketika suhunya rendah, karena pada suhu yang rendah hanya beberapa osilator yang punya energi untuk melakukan proses eksitasi. Nah, jadi berarti sedikit energi yang ada untuk melakukan osilasi, ya. Jadi, tapi kalau pada suhu tinggi, banyak osilator yang bisa melakukan proses osilasi. Nah, ini makanya alasannya pada suhu tinggi tentunya kapasitas panasnya langsung 3R. Nah, tapi kalau pada suhu rendah dia mendekati nol, ya. Nah, ini dia, eh, ini kita bisa lihat. Nah, inilah dia. Nah, ini dia kan gambar satu. Nah, ini di sini ini eh, T, T per theta E, nah, yang di bawah. Sementara yang ini adalah kapasitas panas. Nah, jadi berarti semakin tinggi suhu, kapasitas panas semakin tinggi sampai akhirnya dia ini kan mendekati 3R. Nah, mendekati 3R. Jadi dia pada suhu tinggi, kapasitas panasnya adalah sama dengan 3R. Nah, jadi berarti untuk mempelajari asal-usul mekanika kuantum ini, ya kan, kita sudah pelajari radiasi benda hitam, ya, memahami eksperimen radiasi benda hitam. Yang kedua ini tadi kita berusaha memahami kapasitas panas karena ternyata kapasitas panas ini bergantung kepada suhu, ya. Nah, jadi si Einstein menggunakan distribusi Boltzmann untuk memahami kenapa kapasitas panas ini dia bergantung kepada suhu. Oke. Nah, saya rasa karena ini Sabtu,
ya. Kita nggak usah terlalu lama di kelas, ya kan? Saya juga kasihan lihat kalian. Eh, Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, jadi berarti kita baru masuk lagi hari Kamis ya. Nah, hari Kamis kita lanjutkan ke menjelaskan eksperimen yang ketiga, yaitu atomik dan molekuler spektra. Oke? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Sampai jumpa hari Kamis. Bye.